kami mungkin yang generasi muda ini, kami ingin banget untuk mengubah industri pertanian di Indonesia menjadi yang 4.0 ya, yang maju, yang efisien, non grade-nya ya, yaitu Fujiyama Shiroyuki. Nah, di Jepang itu yang Fujiyama itu yang biasa harga mahal. Menanam itu adalah teknik satu hal, tapi menjual juga adalah satu hal yang berbeda juga. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita. Hai Sobat Budidaya, bertemu lagi di Senulang Diaries. Kali ini kita masih di edisi mampir. Kita menuju Megumi Farm, dan kami pun teringat sebuah quote dari bapak bangsa kita, yaitu Bung Karno, setelah berada di Megumi Farm ini. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sebuah kalimat legenda yang sempat dipetikkan oleh bapak bangsa Bung Karno. Ya, kalimat beliau sangat cocok untuk menggambarkan Megumi Farm, yang dimana berkumpulnya 3 orang pemuda yang terjun ke dunia budidaya melon Jepang super premium. Dan menurut kami pun, ini sangat menginspirasi untuk para sobat budidaya lainnya. Sayang sekali, kita hanya dapat bertemu dengan salah satu owner dari sobat budidaya muda ini. Berlokasikan di daerah Bogor, Megumi Farm ini pun sukses menghasilkan melon Jepang super premium dengan harga yang sangat terjangkau. Sepremium apakah melon ini? Yuk langsung saja kita mengenal lebih dalam lagi. Sebelumnya, like dan subscribe dulu ya sobat budidaya. Let's check it out. Halo sobat budidaya, perkenalkan nama saya Marcel dan welcome to Megumi Farm. Luas farm ini kira-kira sekitar 12 hektar. Ya, kita menanam beberapa jenis buah ya, teman. Salah satu yang kita lagi fokus saat ini dan kita sedang pelajari terus adalah yaitu buah melon. Jadi lokasi farm ini berada di Citerap ya. Jadi Citerap itu sebelum Sentul. Jadi kurang lebih dari Jakarta tuh 1,5 jam. Ya, jadi mungkin salah satu keunggulan dari farm ini adalah lokasi yang dekat Jakarta, sehingga menghemat dan waktu logistik. Karena kenapa? Buah melon ini kalau terlalu lama di jalanan, kualitasnya pun akan berkurang karena panas. Ya, belum lagi nanti macet dan sebagainya. Ya, jadi kami keunggulan farm dari Megumi Farm ini adalah lokasi yang dekat dengan Jakarta. Jadi farm ini kebetulan farm ini yang punya adalah om saya ya, dan kami berjalan saat ini dengan 3 orang ya, dengan teman saya namanya Chris dan Hugo ya, dan juga ya om saya sendiri yang namanya Pak Sugianto. Ceritanya om saya itu mempunyai lahan kosong ya, jadi banyak sekali orang di Indonesia ini mempunyai lahan kosong dan mereka tidak tahu digunakan untuk apa. Dan 2, mereka juga butuh orang yang untuk dipercayakan. Nah, makanya waktu itu ada penawaran dari om saya, dia ada lahan kosong, dan waktu itu kita bertiga mempunyai ide kita mau membudidayakan buah-buahan. Nah, salah satunya yaitu adalah melon Jepang ini. Ya, jadi sebelum saya di bidang agrikultur ini, saya bekerja di sebuah perusahaan startup di Singapura ya selama 6 tahun ya. Namun karena kemarin COVID ya, akhirnya perusahaannya tutup gitu ya, sehingga ya saya tidak ada kerjaan lah gitu. Ya, akhirnya saya putuskan untuk ada opportunity di bidang agrikultur karena saya melihat ketika pandemi kemarin yang bisnis pada tutup ya, tapi saya melihat supermarket itu selalu ramai. Jadi orang-orang selalu belanja kebutuhan ya, kayak beras, minyak, buah, dan juga sayuran. Maka dari itu saya memutuskan salah satunya untuk fokus di bidang buah-buahan. Saat ini total greenhouse kita mempunyai 5 greenhouse ya, dengan total luas
dari 5 greenhouse tersebut sekitar 3.000 meter. Kenapa melon Jepang? Jadi ada latar belakangnya ya. Kami melihat di Jepang itu buah-buahan itu sangat premium ya, sangat bagus sekali kualitasnya. Sedangkan mungkin ya di Indonesia ini kita lihat mungkin sebelum tidak sekualitas yang di luar negeri. Maka dari itu kita belajar ya dari negara tetangga ya untuk menciptakan satu buah yang benar-benar premium, yang benar-benar kualitasnya tuh bagus gitu. Nah, kenapa melon ini juga? Karena menurut sejarah ya di Jepang itu melon ini adalah buah untuk makanan raja-raja. Jadi yang makan melon dahulu itu adalah raja-raja, para raja-raja. Ya, dan budaya itu sampai hari ini pun masih dibawa oleh orang-orang Jepang. Maka dari itu melon ini di Jepang itu biasanya digunakan untuk gift, sebagai satu gift, atau di Jepang disebut sebagai Joto Bunka. Jadi kalau di Jepang orang-orang ada event ulang tahun atau ada peresmian ya, mereka biasa membeli buah-buah melon ini. Ya, makanya kenapa di Jepang buah melon tuh ada yang nilainya sampai jutaan rupiah, bahkan sampai ada yang seharga mobil juga gitu. Oke, jadi di Jepang sendiri ya dikenal banyak sekali buah-buah premium ya. Ada contoh ada dari Yubari King, yaitu dari mana, dari kota Yubari namanya. Ya, nah di Jepang ini kita juga mengenal ada 4 jenis melon grade-nya ya, yaitu Fuji, Yama, Shiro, Yuki. Nah di Jepang itu yang Fujiyama itu yang biasa harganya mahal. Melon Jepang ini khususnya ya ini tidak tahan dengan banyaknya air ya, jadi tidak bisa kena air hujan yang banyak, karena ketika dia kena air hujan banyak dia akan basah dan menjadi tawar. Maka dari itu kita menggunakan greenhouse ya. Greenhouse itu jadi kita bisa mengontrol airnya ya, sinar mataharinya ya, kita bisa mengontrol banyak hal, air, terutama air dan pupuknya. Nah kita menggunakan sistem drip system ya, nanti bisa dilihat. Sistem drip ini itu kita belajar dari sistem Israel ya, yaitu Netafim ya. Nah, dan ini kita tinggal sistemnya mudah sekali, karena kenapa pertanian ini susah kadang di sumber daya ya, banyak sekali kelalaian dari para pekerja ya, mereka mungkin lalai dalam penyiraman dan pemungutan. Maka dari itu supaya efektif ya dan juga supaya tepat, kita menggunakan sistem teknologi yaitu water drip gitu, water drip system kita sebutnya. Kita punya tangki air ya, dan kita campur dengan pupuk NPK yang sudah kental ya, kita campur ke dalam drum ya, dan kita tinggal buka kerannya. Dan ketika kerannya dibuka ya, kita tinggal timing aja sekitar 12 menit ya, itu bisa drip sekitar 300 ml air ya. Ada penyiraman kita lakukan sekitar 10 kali dalam sehari. Ya, melon ini saya premium karena kita benar-benar sangat detail dalam pengurusannya ya, bukan asal-asalan, tapi satu persatu melon kita perhatikan dari batangnya, dari daunnya, dari akarnya ya, kita perhatikan satu persatu gitu, nutrisinya cukup dan biar setiap pertumbuhannya lah kayak bayi aja ya. Jadi melon ini adalah buah yang kalau saya boleh bilang cukup manja gitu ya, cukup manja, jadi kita harus butuh perhatian khusus. Tren errornya, kalau boleh dibilang tren errornya sampai hari ini pun kita masih belajar. Jadi kita terus menerus continuous improvement ya. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu namanya kanban, sistem kanban ya. Jadi kayak seperti Jepang ya, mereka yang sudah hebat pun mereka melakukan improvement terus ya, jadi never stop learning. Di sini ya kita sangat intens, kita fokus ya, maka dari itu kita progresnya kita pengen efisien mungkin ya, kita tidak mau buang-buang waktu ya. Jadi dalam waktu 1 tahun ini pun kita sangat
padat ya, kita belajar sangat belajar, dan kita sampai akhirnya kita bisa menghasilkan kualitas buah yang bagus. Nah, jadi salah satu kendala di bidang agrikultur ini adalah air. Ya, jadi air itu sangat penting untuk tanaman ya. Semua makhluk hidup lah, termasuk tanaman. Nah, kebetulan di daerah kami ini tanamannya itu bersifat kapur ya. Jadi ketika kami gali sumur, tanahnya itu mengandung kapur, zat-zat kapur, sehingga tidak bisa dipakai untuk penyiraman melon kami. Kami pikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini ya. Salah satunya adalah dengan menampung air hujan. Nah, kebetulan di Bogor ini curah hujannya cukup tinggi ya. Jadi kami di sini menampung air hujan ya, yang dimana kami pakai tandon-tandon ya, ada juga di belakang ya. Tandon-tandon itu kami tampung air hujan dan kami saring air itu ya. Dan ketika kami sudah saring air itu ya, airnya bisa digunakan untuk penyiraman. Nah, airnya itu ya, kami akan pompa ya ke dalam jerigen seperti ini ya, dalam drum-drum seperti ini, dan kami campur pupuk AB mixnya ya, yang kami racik sendiri ya. Nah, jadi kami campur ya, dan disinilah dapurnya lah istilahnya, dimana kami tuning ya. Ketika misalnya pupuknya kurang unsur N atau kurang unsur K atau unsur P, disinilah dimana kami tuning dan terus improvement untuk buah melonnya tersebut gitu. Oke, jadi ini adalah greenhouse melon kami ya. Kita sebut sebagai yang paling sebelah sini adalah 1C, tengah 1B, dan yang paling ujung 1A. Ya, kita juga mempunyai lokasi semai, yaitu di sana, di mana itu tempat penyemaian bibit-bibit kami. Nah, kami juga mempunyai yang bawah juga, yaitu 2A dan 2B. Ya, nah untuk yang 1A, 1B, 1C ini luasnya masing-masing sekitar 500 meter ya. Jadi kurang lebih 1.500. Ya, sedangkan yang di bawah itu 700 meter persegi ya. Jadi ada dua sekitar 1.400 ya, total sekitar 3.000 meter persegi. Nah, untuk sistem pengairan kami ya, kami menggunakan sistem gravitasi ya. Jadi tadi setelah saya sebutkan tadi, ketika airnya sudah di mix dengan pupuk ya, akhirnya setelah itu kami buka kerannya ya. Ketika kerannya dibuka ya, airnya akan mengalir ke dalam greenhouse dan masuk ke sistem water drip kami ya. Dan disitulah pohon-pohon melon itu disiram secara otomatis gitu. Dan kami mengukurnya menggunakan gelas ukur ya. Jadi ketika kita menaruh gelas ukur di pojok ya, dan ketika kami melihat airnya sudah cukup ya, kami tinggal matikan saja kerannya gitu. Jadi kami hemat energi lah. Jadi nih greenhouse ini kami baru panen minggu lalu ya. Jadi pasca panen apa yang biasa dilakukan ya, pertama kami pakai lagi kokopitnya ya, biasa pakai 2-3 kali ya. Kami bersihkan ya, kami jemur ya. Setelah itu ya kami bersihkan atapnya ya. Biasa atapnya ada rumutan atapnya, jadi itu menghalang cahaya sinar matahari masuk ya. Jadi kami bersihkan lagi. Lalu kemudian kami semprot ya, kami disinfektan ya, jadi supaya terhindar dari virus-virus ya, bakteri-bakteri dari panen sebelumnya ya. Jadi kami lakukan penyemprotan ya, lalu kami ya siap-siap lagi lah untuk semai ya. Jadi kurang lebih proses ini membutuhkan waktu sampai 1 sampai 2 minggu ya. Jadi ketika setelah 1 sampai 2 minggu ya, greenhouse-nya siap untuk dipakai kembali. Ya, Sobat Budaya, sekarang kita sedang ada di salah satu greenhouse melon ya. Di sini kurang lebih ada 1064 pohon ya, 1064 pohon, yaitu 1064 buah ya. Nah, Megumi itu adalah salah satu lini kami yang paling utama ya, dimana hanya 3% dari keseluruhan total melon ini yang kami pilih sebagai Megumi
yaitu yang the best of the best ya, yang premium melonnya. Jadi kurang lebih dari 1000 pohon ini ya hanya 30 buah aja yang kami jadikan sebagai Megumi Premium Melon ya. Nah, ciri-ciri yang kami melihat adalah pertama, buahnya itu harus berada di bawah. Ya, kenapa buahnya berada di bawah? Ya, karena ketika buahnya di bawah itu nutrisinya dia dapat nutrisi yang paling maksimal ya ketika buahnya ada di atas, di tengah atau di atas. Ya, kedua, seleksi Megumi kami adalah netnya itu harus bagus ya, tampilannya harus bagus ya, netnya harus timbul ya, rapat-rapat, dan juga secara bentuk dia harus bulat sempurna ya. Karena kenapa? Itu buah yang paling premium ya, bulatnya harus sempurna, tidak boleh ada bentuknya yang sedikit cacat ya. Jadi buahnya benar harus bulat sempurna. Nah, itu yang kita sebut sebagai Megumi Premium Melon. Sisa dari buah yang kami sudah sortir ya, kami masuk ke grade yang kedua ya. Seperti tadi saya sebutkan, ada namanya Fujiyama Shiroyuki ya. Fuji itu adalah yang Megumi ya, grade A ya. Grade B itu ya kami juga jual ya, rasanya tetap manis, tetap enak, tetap soft ya, tetap sesuai dengan standar Jepang ya. Itu kami jual di kurang lebih di harga 100.000 per kilonya ya. Jadi itu mungkin tampilannya mungkin masih bagus ya, cuman tidak seperfect yang grade A tadi. Kami polinasi secara manual ya. Jadi kami memilih batang di daun yang kurang lebih di luas 9-13 ya. Disitulah hasil melon bisa maksimal gitu. Ketika polinasi ya, kami memilih bunga betina ya, kami kawinkan dengan yang jantan ya. Kami memilih dari yang luas 9-13. Jadi kalau kita hitung dari bawah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8, 9 ya. Jadi kami memilih yang di sini gitu. Ini supaya nutrisinya ya bisa dapat dari akar secara maksimal ya. Sedangkan kalau yang sudah di tengah-tengah ini, dia nutrisinya akan dapatnya lebih kurang gitu. Nah, daunnya ini kurang lebih satu pohon ini ada 20-25 daun. Jadi daun ini adalah sumber nutrisinya, karena inilah yang dapat matahari ya. Mereka yang dapat matahari lalu mengolah menjadi nutrisi juga ya dari daun-daun ini. Itu makanya daun ini kita bisa lihat kesehatan buah melon itu dari daunnya. Ya, ketika daunnya segar ya, lebar ya, itu artinya pohonnya sehat. Jadi biasanya Megumi itu digunakan, kalau di Indonesia ya, ada yang digunakan untuk serah-serahan kawin ya, mungkin ada yang untuk hadiah ulang tahun ya, ada yang pemberian untuk kakek neneknya. Jadi kita di sini kita juga pengen menimbulkan budaya memberi ya, karena the more you give, the more you get juga ya. Jadi kita di sini biasanya orang kan kasihnya bunga, buah-buahan, atau kasih kue ulang tahun ya. Nah, di sini kami juga menawarkan satu hadiah yang unik ya, untuk diberikan kepada orang yang kalian kasihi, kalian cintai ya. Mungkin saya cerita sedikit pengalaman di farm ini ya. Jadi banyak suka dan dukanya ya. Ya, maksudnya salah satu dukanya adalah ketika kita sudah invest waktu ya, karena melon ini kurang lebih 80 hari ya, 80 hari sampai dari biji sampai dia sampai matang itu 80 hari. Suka dukanya adalah ya kadang ketika hasil tidak sesuai ya dengan keinginan kita. Mungkin karena buahnya kecil-kecil banget ya, mungkin ada yang tidak manis gitu ya. Itu mungkin salah satu dukanya, karena
kita sudah mengorbankan banyak waktu, tenaga ya, tapi hasil tidak maksimal. Ketika kegagalan itu terjadi, pasti ada rasa down ya, ada rasa ingin menyerah ya. Tapi tetap balik lagi kita percaya pada visi kami, yaitu kami pengen memberikan buah-buah yang berkualitas bagus untuk para masyarakat di Indonesia ya. Jadi mereka orang-orang di Indonesia ini tidak harus pergi jauh-jauh ke luar negeri ya, atau beli dari luar negeri buah-buah yang bagus itu dengan harga yang mahal ya, tapi mereka bisa mencicipi buah-buah yang premium yang bagus ya, dengan harga yang mudah dijangkau juga. Ya itulah kerinduan kami ya. Kami pengen banget menciptakan buah-buah dengan kualitas premium tapi dengan harga yang merakyat. Oh ya, salah satu concern dari kami di Megumi Farm ini adalah kami melihat bahwa Indonesia ini adalah satu negara yang sangat kaya banget ya. Tanahnya, ya sumber daya manusianya, alamnya luar biasa. Ya, tapi kenapa pertanian Indonesia ini mungkin tidak sebagus dengan pertanian seperti di Israel, di China, di Vietnam, di Thailand. Maka dari itu kami mungkin yang generasi muda ini kami ingin banget untuk merubah industri pertanian di Indonesia menjadi yang 4.0 ya, yang maju, yang efisien ya, yang bisa melakukan dari hulu sampai hilirnya gitu ya, dari penanaman sampai penjualannya. Karena menanam itu adalah satu teknik, tapi menjual juga adalah satu hal yang berbeda juga. Maka kami juga melihat bahwa Indonesia ini adalah, kita boleh sebut sebagai land without farmers ya, karena sekarang banyak sekali anak muda yang mereka memilih untuk bekerja di kota ya, memakai dasi ya. Mereka mungkin tidak suka dengan panas-panas ya, tidak suka dengan kotor-kotor, tapi bisnis industri ini sangat penting untuk Indonesia juga. Karena kenapa? Selalu ada kelahiran baru ya, penduduk semakin banyak ya, kebutuhan pangan semakin banyak. Lalu terjadi juga sekarang sering terdengar krisis pangan ya, banyak sekali kelaparan yang terjadi, yang meninggal karena kelaparan. Maka dari itu saya juga ingin mengajak sobat-sobat yang masih muda juga, kita coba untuk bertani ya. Mungkin tidak harus di tempat yang luas ya, mungkin bisa mulai dari rumah ya, dari kebun di pekarangan rumah sendiri ya, bisa mulai untuk coba-coba bertani ya. Mungkin yang simple seperti cabai ya, atau ya masih banyak lagi lah yang bisa dicoba. Sangat cukup menginspirasi kan Sobat Budidaya? Kami pun angkat topi dan memberi hormat untuk mereka yang memulai dari usia muda. Nantikan edisi mampir yang lainnya. Intipin juga di playlist kita di edisi Diari Ternak, Diari Kebun Sinulang, dan Diari Vlog. Tetap semangat untuk para sobat budidaya muda. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita.